Hal apa yang abang pelajari sampai di Jakarta yang paling mengubah hidup lah? Sebenarnya untuk saat ini hidup pun belum berubah. Belum berubah. Luar ya. Masih pondok. Mas mau biar Kang, baby aja nih. Jangan lupa ya, subscribe, YouTube, Ayam Dalam, Oke. Halo guys, jadi kali ini aku melakukan perjalanan dari Balige ke Unan Runggu nih guys. Nah kebetulan hari ini hari Jumat, jadi di Balige itu adalah pekan tahunan biasa dilihatnya kalau untuk orang Batak. Nah tapi kali ini aku bukan mau menginfokan tentang keadaan onan atau pekan yang ada di daerah Toba atau daerah Danau Toba, tapi saya mau menginfokan tentang kuatnya angin dan ombak yang ada di sekitaran Danau Toba. Jadi buat rekan-rekan atau teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke Danau Toba ataupun mau keluar Danau Toba, tolong dijaga keselamatannya, karena memang untuk musim ini, untuk di bulan-bulan 6 atau sampai di bulan 7 itu angin sangat kencang dan ombak sangat besar. Jadi kebetulan memang hari ini bukan trip untuk ferry itu ditiadakan, karena memang bukan di Unan Runggu biar kapal kecil ini ada penumpangnya lah, karena memang dari Senin sampai Kamis ferry itu jalan, Sabtu Minggu jalan, tapi cuman hari Jumat yang ditiadakan karena memang biar sama-sama makan. Jadi mau nggak mau memang harus naik kapal kecil dan memang harus keselamatan yang penting. Dan kalau memang boleh untuk di hari Jumat di bulan-bulan ini, di bulan-bulan 6 sama bulan 7, dilihat dulu cuacanya kalau mau bepergian, karena memang ombak nggak bisa diprediksi. Seperti kayak contohnya hari ini kami tadi berangkat dari Pelabuhan Balige itu ombaknya tidak terlalu besar, tiba-tiba di tengah lewat Tarabunga itu menuju Unan Runggu ombaknya besar sekali, dan kapal apalagi kalau untuk ukuran kapal kecil di daerah Toba memang tidak sebanding dengan ombak-ombak yang ada di Toba. Jadi tolong diperhatikan jam dan waktu perjalanannya, lihat juga cuaca. Oke guys, nah di sini kita bisa lihat ombaknya yang sangat besar ya, sangat
Jadi untuk ukuran kapal kecil atau kayak ya kalau kita masih ingat kayak kapal apa yang kemarin Sinar Bangun ya. Iya, KMC yang kejadian di Danau Toba beberapa bulan yang lalu nggak sesuai dengan ukuran yang ada di ombak-ombak yang ada di Danau Toba ini kalau sudah musimnya tiba. Jadi kira-kira ya kalau udah di kapal tetaplah di kapal, jangan mondar-mandir sana sini untuk menjaga keselamatan masing-masing, karena memang kalau sudah terjadi memang harus menyelamatkan diri masing-masing, nggak ada waktunya kita untuk menyelamatkan orang lain, harus menyelamatkan diri masing-masing. Pas mau biar. Tang, beda aja nih. Tangis. Nah, jadi guys, sebenarnya untuk di tiap-tiap kapal itu sudah ada life jacket atau baju pelampung. Setiap kapal di area Danau Toba memang sudah disediakan karena memang melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi jika sudah ada kejadian begini, mohon untuk tetap duduk di tempat duduk masing-masing dan nggak usah panik. Yang kedua, nggak usah mondar-mandir. Yang ketiga, tetap berdoa. Udah itu aja. Yang biar nggak terlalu panik dan jangan terlalu heboh ya. Terlalu heboh dalam arti ya biasa aja gitu. Jadi nggak usah mondar-mandir, ono ini, duduk di dalam tempat pakai life jacket dan tetap berdoa. Oke guys. Nah, di sini kita bisa lihat
untuk kapal yang tujuan Nainggolan kalau nggak salah. Ini kapal tujuan untuk Nainggolan. Jadi kita bisa lihat besarnya ombak ini, dan angin memang kencang banget di sini. Angin kencang banget. Jadi harusnya perjalanan kami dari Baligi ke Onanrung itu lurus. Jadi karena memang harus nakoda kapalnya atau supir kapalnya sudah tahu, jadi kita lewat dari arah nyamping, dari arah Tarabunga terus karena ombak itu nggak boleh dari nyamping. Mungkin udah lebih tahu lah nakoda kapalnya atau supir kapalnya, tuh besar sekali ombaknya. Dan memang di sini memang kita harus sambil berdoa ya untuk keselamatan kita dan juga buat teman-teman kita yang ada di dalam kapal atau satu kapal. Jadi kita bisa lihat besarnya ombak ini. Jadi perjalanan itu kita harusnya ini perjalanan nggak nyampe sejam 40 menit. Jadi kemarin kita hampir ada 3 jam mengapung-apung dulu, ada kurasa 1 jam itu di kapal. Karena dan kapal ini kalau boleh dibilang amit-amit gitu jangan sampai mati mesin. Kalau sampai mati mesin walau alam ya, kita nggak tahu lah nasib kalau memang sudah waktunya lah itu. Tapi ini kadang ombaknya besar, jadi entah memang sengaja dimatikan, memang tiba-tiba sengaja dimatikan baru dihidupin lagi gitu. Yang penting mesinnya jangan sampai mati total. Kalau mati total, ombak ini bisa membalikkan kapal ini, saya rasa. Jadi kira-kira demikianlah penjelasan saya guys. Jadi jangan sampai, kalau untuk kali lagi saya ingatkan buat teman-teman atau rekan-rekan yang ingin melakukan perjalanan mau ke Samosir ataupun mau keluar dari Samosir yang melewati Danau Toba via kapal kecil, tolong diperhatikan jam dan dilihat juga cuacanya. Kalau memang tidak memungkinkan atau ragu, mending gak usah. Inilah kapal semalam berangkat bareng dari Baligi tujuan Samosir ya, sama-sama istilahnya kayak udah taruhan nyawa lah di sini. Kalau dibilang udah bukan masalah lebay atau kayak gimana gitu, tapi memang keadaannya kalau memang posisi kita di sini kalau jantungan cuy. Tapi kayak mana, memang harus dijalani. Karena memang aku pun posisinya kembali gitu kemarin ya, untuk menyambung hidup lah, atau cara hidup di Baligi saya mau. Dan memang harus dijalani. Dan kemarin itu sempat kayak kepala kapal ini agak nyusruk danau itu. Kalau ombaknya udah sebesar ini pasti nyusruk dia. Tapi untung nakodanya memang udah lebih pakam lah tentang yang kayak ginian, yang mungkin udah terlalu udah hal biasa menurut mereka hal yang kayak gini. Jadi udah terlalu pakam yang mana harus. Jadi ini ombak ini yang kami lawan jadi ke arah Nainggolan. Sebenarnya kami nggak perlu, karena kalau ke arah Onanrung jadi nyamping, kapal itu bisa kebalik jadinya. Jadi kira-kira seperti itu. Thank you guys, see you in another idea. Kinai nama nih. Sah nama itu bahasa nama itu. Cuan natangis. Tahu, tono.
suara singa dia dulu nih. Meeting-meeting karo lagi baru pengalaman noh kan.